Jadi ayah, bapak ibu, sahabat, mulai dari brojol itu yang paling penting adalah kita tahu dia punya tanggal, bulan, tahun lahir, lalu nama lengkap yang diberikan oleh orang tua. Karena nama ini ketika diijazahkan kepada anak diberikan, ternyata itu ada soul plan, ada rencana untuk jiwanya. Terserah percaya nggak percaya, yaitu hukum alamnya. Jadi hati-hati memberi nama, karena nama itu juga bukan tanpa makna. Kalau dibilang Shakespeare, apalah arti sebuah nama, itu salah banget. Enggak, nama itu sangat berarti. Nah yang terakhir kita bisa lihat itu dari poin-poinnya tadi, nama, tanggal lahir, satu lagi golongan darah. Nah golongan darah kan keturunan dari bapak ibu nih, nggak bakalan lari. Kalau bapaknya A, ibunya misalnya O, nggak mungkin anaknya AB, apa B gitu. Kalau B berarti lain nih bapak ibunya, ya kan? Nah itu dari orang tua kalau golongan darah, maka nggak dominan, cuma mempengaruhi sifatnya aja. Tapi kalau dari fungsi otaknya tadi, itu sangat dominan karena dibacanya adalah fitrah genetik, fitrahnya kita dari Allah. Apa fitrahnya? Belum tentu antara anak sama ibu bapak itu sama, belum tentu, beda ya. Anak saya nggak ada yang sama. Saya punya dua anak, 14 tahun dan 7 tahun ayah, nggak ada yang sama. Jadi tipenya itu saya ulang ya, mulai dari yang tipe tukang mikir itu logik ya, apa-apa dipikirin, mau bisnis mikirinnya sampai 7-10 langkah ya, akhirnya jalan kagak jadi jalan akhirnya. Tapi udah ruwet, sian deh lo, ruwet duluan jalan kagak ya. Tuh. Ini kita bicara kecenderungan dari otak itu. Kalau belum naik makom ya, belum naik spiritualnya. Lalu yang kedua tipenya adalah kreatif. Kreatif tuh memang dari Allah diberikan, bahasanya tuh kreativitas luar biasa otaknya. Dan tipe orang yang maunya kebebasan, maunya dibebasin. Jadi dia bisa tanpa batas. Nah kalau diri kita di tipe itu, bahasanya tuh gini, bahkan sampai malam hari aja nih ya, selalu ada tuh ide-ide yang muncul wangsit-wangsit. Makanya harus dia punya catatan. Kalau enggak capek dia nyarinya ya. Ini tipe orang yang banyak berimajinasi, luar biasa hebat kalau positif, karena indera keenamnya dia sangat aktif dibanding yang lain. Lalu tipe yang lain adalah emosi kan ada positif ada negatif ya. Nah ini kalau di kecenderungannya orang ini, dia sama orang tuh kaya akan hati, jadi mingle, empatinya tinggi ya. Jadi kalau ada orang curhat bisa tuh didengerin, oh ya oke. Oh sabar ya. Kalau orang curhat gitu, kalau dia belum naik makomnya, seringnya dia baper, tahu baper, bawa perasaan. Jadi nggak boleh dikerasin sedikit, gitu ya. Kalau belum naik makom, ya. Lalu ada tipe yang dia menyanggah semua otak, yaitu serba bisa. Ini tipe orang yang spontan. Jadi bahasanya tuh batang otaknya dominan di batang otak kita. Dan ini tipe orang yang apa ya, saya sebutnya instingnya tinggi. Insting ilahiyah, ada insting itu, ada insting binatang, ada insting ilahiyah. Kalau insting binatangnya lebih kuat nafsnya. Nafs kan ada nafs hewani, nafs nabati ya. Nafs hewani itu apa? Ya hewan binatang buas, dia yang berambisi, doyan kawin, doyan makan, itu hewan binatang buas. Di dalam diri kita ada. Atau satunya lagi hewan ternak, apa? Ya dia beternak terus gitu, maunya kawin aja. Yang satu mau berambisi kan di dalam diri kita. Nafs nabati apa? Ya bertumbuh, berkembang. Nah ini dia kenceng banget nih. Kalau dia masih ranahnya pada umumnya belum naikin makom, itu yang menguasai ayah. Jadi keinginan untuk makannya tinggi, keinginan untuk kawinnya juga tinggi. Gimana caranya kalau orang tipe ini kamu? Ya bapak ibu, kurangin makan, kurangin tidur, puasa ya, bangunnya tengah malam, tengah pagi tuh bangun ya, kita tafakur atau apa gitu ya. Jadi itu nanti akan insting ilahinya yang kuat, dan tugasnya dia jadi beda-beda nih, kelebihannya dan kelemahannya. Kalau tipe yang anak saya yang pertama action ya, jadi jangan suruh dia mikir, pokoknya suruh aja kerja. Wah kerjanya kuat. Tipe yang logik
ya. Tipologik itu tipe pemimpin ya. Jadi dia tuh kaya akan ilmu, maka kebutuhan dia berilmu. Kayak kita duduk di sini ini kan ilmu ya dari ayah. Dia suka banget nih. Bahkan dia membedah spiritual pun nggak mau cuman mendengar. Dia mau bener-bener merasakan. Pokoknya gue nggak percaya. Bahkan mana Allahnya gitu. Lagi berdiri sholat sujud duduk, mana Allahnya. Dia pengen bener-bener bahasanya tuh minum nggak cuman ya udah dikasih minum, tapi dalamnya ya itu dia harus bener-bener. Ini 11-12 sama tipe kreatif karena otak depan gitu ya. Jadi dia nggak mau cuman mendengar doang ya. Beda dengan tipe yang emotion, rasa gitu ya. Ya udah dia mendengarkan aja. Oke, ya. Karena telinganya, pintu masuknya. Jadi dia cukup mendengarkan aja. Nah, hebatnya Allah menciptakan otak ini Bapak Ibu. Hebatnya. Karena disinilah sumber pertama bahasanya nih. Kalau rumah kan ada pintu, ada jendela. Nah ini pintu jendela tempat kemasukan data baru. Kalau pintu dan jendela ini kita nggak kasih filter, kebuka lebar, artinya data itu ya yang kita dengar tiap hari dari lingkungan. Makanya anak orang miskin, maaf ya, waktu kecil dia bilang, lu masih apa? Kalau nggak kerja keras lu nggak akan kaya. Wah itu masuk tuh datanya. Maka udah gedenya dia kerja keras sungsang sumbal juga nggak kaya-kaya. Emang anak siapa lo? Dan memang ini data. Anak orang miskin keluar menjadi kaya itu hanya 4% ayah, Bapak Ibu, yang jadi kaya raya. Nah makanya penting banget kita nih, kalau kita dulunya salah diasuh, saya sebutnya salah asuh ya. Orang tua kita, bukan tanpa bermaksud menyalahkan orang tua ya, yang udah terjadi. Tapi banyak sekali orang tua yang kalau dia nggak paham cara mendidik, pola didik anak, itu akan menjadikan data yang masuk harusnya datanya kaya raya. Setiap orang kaya raya, tenang. Kalau Anda sekarang masih belum kaya raya, tenang. Allah menciptakan kita lahir itu kita berkelimpahan. Semua kaya raya, tapi pintu masuknya harus tahu dulu yang mana. Nanti ya, pelan-pelan ya.